kompleksometri ya. Jadi kalau titrasi kompleksometri berarti dia itu membentuk senyawa kompleks. Nah, kalau membentuk senyawa kompleks berarti dia harus ada logam sebagai atom pusat, atau bisa dikatakan logam sebagai penyedia orbital kosong, dan harus ada ligan sebagai donor elektron. Nah, pembentukan senyawa kompleks itu sendiri ada dua, itu based on ligannya. Itu ada yang ligannya monodentat dan ada yang polidentat. Apa sih bedanya monodentat dan polidentat? Kalau monodentat itu berarti yang didonorkan pasangan elektronnya dari ligan itu hanya satu pasang gitu ya, pasang elektron. Sedangkan kalau polidentat itu satu ligan itu dia punya beberapa pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas yang ada di ligan tersebut nantinya akan memasuki orbital-orbital kosong dari si atom pusat atau logamnya. Nah, kalau untuk titrasi yang melibatkan ligan monodentat ya, ini sebenarnya jarang digunakan, seperti ion cyanida dengan ion perak gitu. Nah, itu nanti kan dia titrasi kompleksometri itu kan dia membentuk kompleks gitu ya. Jadi nanti ada ligannya yang ada beberapa ligan yang masuk meskipun dia monodentat, tapi jumlah ligannya itu banyak. Ada juga yang ligannya cuma satu, tapi dia memberikan elektronnya itu banyak ke atom pusatnya. Namun saya ini tidak terlalu saya bahas. Nah, yang akan saya bahas itu titrasi kompleksometri dengan ligan polidentat ya. Jadi kalau ligan polidentat itu salah satunya yang paling sering digunakan itu adalah ligan EDTA atau etilen diamin tetraasetat. Nah, EDTA ini itu senyawa yang umum sekali ya digunakan dalam kompleksometri. Dia sendiri juga punya kemurnian yang baik karena dia senyawa prekursornya, senyawa awalnya itu adalah bubuk serbuk gitu, jadi kemurniannya tinggi. Nah, biasanya itu perbandingannya 1:1. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau kompleksometri itu pasti pembentukan senyawa kompleks ya, pembentukan senyawa kompleks. Nah, itu bisa ligannya dari ligan monodentat, tapi itu jarang sekali dilakukan, dan ada juga dari ligan polidentat. Nah, ligan itu apa? Ya, kita kilas balik. Jadi ligan itu suatu substansi atau suatu molekul yang dia bisa memberikan pasangan elektron bebas atau bisa dikatakan pendonor elektron bebas. Sedangkan kalau ada ligan, maka harus ada atom pusatnya sebagai orbital kosong atau dalam hal ini biasanya adalah logam. Nah, dalam titrasi kompleksometri ini ya yang harus kita ketahui itu titrannya adalah EDTA atau sebagai ligannya tadi. Jadi kalau ligan polidentat tadi, contoh yang paling umum sekali adalah EDTA atau etilen diamin tetraasetat ya. Ini di buretnya. Jadi ini adalah larutan standarnya sini. Nah, analitnya apa? Analitnya adalah logam berat. Nah, di sini atom pusatnya itu sebagai logam berat. Bisa berupa Ca, bisa berupa Cu, bisa berupa Ni,
COMG dan sebagainya. Ya. Jadi di sini EDTA, kemudian analitnya itu adalah kation-kation golongan tertentu. Nah, aplikasinya apa? Jadi aplikasinya dia biasanya sampel di sini ya. Sampel di sini itu untuk biasanya ya untuk mengukur kesadahan air. Ya, jadi kalau air sada itu kan air yang banyak mengandung Mg, mengandung Ca gitu. Nah, itu kalau misalnya kita ingin mengukur dari sampling alam, kemudian cara konvensionalnya itu adalah bagaimana mengukur kadarnya dalam air itu dengan cara titrasi, ya dia dititrasi dengan EDTA. Tuh aplikasinya. Bisa juga kalau misalnya kita punya sampel berupa cangkang telur katakanlah ya. Cangkang telur itu kan di situ mengandung CaCO3. Nah, itu kalau kita ingin tahu berapa sih kadar Ca dalam sampel cangkang telur itu sorry. Bentar. Nah, itu bisa digunakan titrasi dengan EDTA atau titrasi kompleksometri. Nah, EDTA sendiri itu konsepnya begini ya. Jadi di sini itu adalah EDTA. Ini satu semuanya ini EDTA, etilen diamin. Diamin kenapa diamin? Karena N-nya 2. Tetra asetat. Tetra itu kan 4 ya. Asetat COOH. Di sini kan sebenarnya asetat, COOH gitu ya. Kemudian diaminnya itu di sini. Nah, etilennya itu karena dia C-nya di sini ada 2, ini C1, ini C2, sehingga ada 2 C yang mengikat N, makanya kenapa dinamakan etilen diamin ya. Etilen diamin, kemudian COOH-nya itu ada 4. Jadi etilen diamin tetraasetat. Ya, COOH kan misalnya HCOH itu kan asetat ya. Nah, ini adalah ligannya ya. Jadi di sini nanti dia sebagai titrannya atau sebagai larutan standar bakunya. Oke. Kemudian yang dititrasi adalah senyawa-senyawa yang mengandung logam berat, misalnya Ca, Mg, Ni, Cu, seperti ini ya. Nah, nanti si EDTA itu dikatakan sebagai ligan polidentat. Kenapa? Karena dia bisa menyumbangkan beberapa pasangan elektron. Jadi dari OH di sini itu dia bisa memberikan elektronnya. Dari di sini dia juga bisa memberikan elektronnya. Di sini juga bisa. Dari OH di sini juga bisa. Dari N-nya, N itu kan tangannya 3. Ya, tangannya 3, tapi di sini masih ada sepasang elektron bebas di sini ya. Sehingga dia itu sebenarnya dikatakan sebagai bukan elektron, ligan dengan heksa, karena dia 6, maka dia bisa memberikan 6 pasangan elektronnya itu ke atom pusatnya. Jadi ketika dia nanti berikatan dengan Ca, ketika titrasi itu terjadi, maka reaksinya adalah seperti ini. Ini dari ligannya, kemudian Ca-nya itu dia membentuk ikatan koordinasi di sini atau ikatan kompleks di sini. Sehingga nanti terbentuknya itu produknya ya, misalnya. Dan ini biasanya dikatakan sebagai Y gitu doang ya. Disimbolkan sebagai Y, kemudian di sini 2 minus. Dengan perbandingan Ca-EDTA, Ca dan EDTA itu perbandingannya mol 1:1. Sehingga kalau misalnya ya, kita butuh, misalnya gini, kita melakukan titrasi dengan analit, kemudian katakanlah di sini adalah dibutuhkan 15 mili gitu ya. Mili EDTA dengan konsentrasinya katakanlah 1 molar. Nah, kemudian misalnya ditanya tentukan
konsentrasi atau kadar Ca dalam sampel misalnya. Ya sudah, berarti mol, katakanlah di sini sampelnya adalah Ca, berarti mol Ca sama dengan mol EDTA. Kalau kalau misalnya di sini mol EDTA-nya berarti 15 mili dikalikan dengan 1 molar. Berarti di sini kalau misalnya Ca-nya itu katakanlah volumenya 10, berarti berapa M Ca-nya. Ya. Sehingga nanti dari molaritas Ca nanti bisa di-drag untuk mencari gramnya atau masanya. Tetap ya sebenarnya itu konsep yang harus dipegang itu ya sebenarnya sama aja. V1 ini V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Karena ini kan sebenarnya perbandingan mol ya. Ini kan sebenarnya perbandingan mol. Hanya saja mungkin untuk memudahkan, misalnya kalian untuk mencari gramnya ini mungkin bisa juga diubah-ubah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu N di sini atau M di sini berapa, ya berarti harusnya kan mengoperasikannya kan ya tetap aja V2 kali N2 per V1 gitu. Tapi sebenarnya garis besarnya ya V1 N1 sama dengan V2 N2, itu sesimpel itu sebenarnya. Ya saja ketika mengoperasikan kan itu informasi yang tersedia itu kan nggak selalu dalam bentuk V ya. Jadi kalau misalnya gini, misalnya yang diketahui analitnya itu dalam molnya itu dalam bentuk gram, bukan dalam bentuk larut misalnya, bukan dalam bentuk larutan. Berarti kan mol, misalnya katakanlah mol Ca sama dengan mol EDTA. Di EDTA ini kita mainnya volume dikalikan dengan molaritas. Sedangkan di mol Ca, misalnya ya ini, misalnya di mol Ca itu yang diketahui adalah gram. Nah berarti kan kita nggak mungkin mengoperasikannya dengan volume, tapi kita mengoperasikannya dengan ml. Jadi dibolak-balik, bisa dibolak-balik. Yang penting konsep umum yang harus dipegang itu adalah V1N1 sama dengan V2N2. Gitu. Bentar. Oke. Lalu untuk contoh aplikasinya, ya. Nah, misalnya begini ya. Misalnya begini. Ada sampel cangkang telur, ya. Kemudian dikeringkan, ditimbang, itu namanya preparasi ya. Jadi kalau misalnya kita nanti PA, perlakuan dikeringkan, ditimbang, diayak, terus di apa ya, di blender atau di apa, itu namanya preparasi. Nah, karena kan kita nggak mungkin cangkang telur langsung diterasi gitu kan, nggak mungkin. Jadi harus ada perlakuan khusus ya, itu biasanya dikatakan dengan preparasi. Cangkang telur ini dipreparasi dengan masanya adalah 4,3 gram, 4,3 sekian gitu ya. Kemudian dilarutkan dengan 20 HCl 6M dalam beker gelas sebesar 250 ml. Lalu disaring dan larutan cangkang telur yang terlarut diencerkan dalam lampu volumetrik hingga volume 250. Sebanyak 10 ml aliquot. Jadi yang tadi ya, berarti analitnya di sini adalah 4,321 gram. Kemudian dia ditambahkan, preparasinya itu ditambahkan HCl, kemudian diencerkan sampai 200 ml. Kemudian diambil ini 250 ml ya. Diambil 10 ml-nya. Nah, ini diambil aliquotnya. Berarti nanti perbandingannya kalau cuma diambil 10 mili, berarti perbandingan faktor pengencerannya ya cuma 250 per 10, berarti 25. Nah, nanti sebentar. Setelah itu
ditambahkan larutan buffer, dilakukan titrasi dengan EDTA 0,05 dan membutuhkan 38,4 untuk mencapai titik akhir titrasi. Kemudian tentukan kadar kalsium yang ada dalam sampel atau dalam cangkang telur sebagai persen berat. Oke. Persen berat CaCO3. Nah, kalau kayak gini ya berarti milimol ya, milimol CaCO3 sama dengan milimol EDTA. Nah, kemudian kalau di EDTA tadi berarti katakanlah dia adalah M2 kali V2, kemudian di CaCO3-nya adalah M1 kali V1, di mana V1-nya adalah 10 ml tadi ya, V1-nya 10 ml, kemudian M2-nya tadi 0,05, yang dibutuhkan adalah 38,4 mili. Oke, berarti M1 sama dengan 0,05 kali 38,4 per 10 gitu ya, per 10. Nanti ketemunya berapa? Misal katakanlah di sini adalah X mol. X molar gitu ya, X molar. Nah, dari X molar ini nanti untuk tahu gramnya bagaimana? Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah persen berat ya, berarti kan di sini tadi kita sudah tahu molaritasnya kan, sini udah tahu molaritasnya, di mana M sama dengan N per V. Berarti kita harus cari dulu operator yang menghubungkan antara gram dengan mol, sehingga di sini untuk mencari gramnya adalah molaritas yang ini tadi dikalikan dengan volumenya. Ya sama aja sebenarnya. Ini juga bisa dikatakan sebagai mol. Dikalikan berarti ini misalnya ketemunya X gitu ya. Berarti X dikali tadi berapa? Liquidnya 10 ml. Berarti nanti ketemunya X ketemunya molnya adalah sekian gitu ya. Sekian milimol. Nah, dari milimol ini kemudian dikalikan dengan ml. Dari milimol ini nanti dikalikan dulu dengan faktor pengencerannya, berarti dikalikan 250 per 10, dikalikan 25. Sehingga mol keseluruhan ya, mol keseluruhan itu adalah M1-nya tadi dikalikan dengan volumenya 10 mili dikalikan dengan faktor pengenceran yaitu 25. Sehingga nanti ketemunya gram dari CaCO3 itu adalah milimol total tadi dikalikan dengan mR-nya. Maka ketemulah di situ nanti miligramnya berapa. Nah, kalau sudah ketemu miligram dari CaCO3, maka katakanlah di sini adalah Y gitu ya, Y miligram dibagi dengan 4,321 massa total sampel. Maka kandungan di dalam CaCO3 di dalam sampel itu adalah sekian persen. Bingung nggak? Halo? Tidak, Bu. Enggak, yang lain? Iya, Bu. Permisi, Bu. Izin. Bu. Di sini faktor pengencerannya bukannya pakai yang 20 mili itu ya, Bu? Mana? Faktor pengencerannya. Oh, enggak. Di sini, yang 20 mili itu kan dia HCl-nya, volume HCl-nya. Volume HCl, kemudian dia HCl ini fungsinya untuk melarutkan si CA-nya dalam cangkang telur. Jadi
faktor pengencerannya, ini kan nanti setelah ditambah dengan 20 mili, itu dia kan diencerkan sampai 250 ya. Nih, ada kalimat diencerkan dalam labu volumetrik hingga 250. Diencerkan sampai 250, kemudian dari 250 itu nanti diambil 10 milinya. Berarti itu kan sebenarnya bukan diencerkan ya, dia diambil 10 mili. Nah, 10 mili ini yang misalnya belum kita kalikan ya. 10 mili ini berarti misalnya di sini molnya itu adalah misalnya di sini X kali 10 mili itu berarti kan mol per 10 milinya. Kalau misalnya kita ingin tahu atau kita tarik balik ke jumlah pengencerannya ya berarti nanti dia dikalikan dengan 250 per 10 dikalikan dengan 25 karena di situ yang tersedia di situ yang ada itu adalah 250 mili bukan 10 milinya. Itu faktor pengencerannya yaitu yang ditambahkan dengan pelarut sampai 250 mili. Kalau 20 mili itu hanya apa ya? Dia itu HCl-nya itu fungsinya itu destruktif itu, agen destruktif. Destruktif itu dia akan tujuan penambahan HCl itu dia mengekstrak Ca agar si Ca-nya itu larut dalam HCl sehingga di dalam kandungan HCl-nya itu ada Ca yang telah diambil dari cangkang. Karena kalau misalnya cangkang telur saja, ya misalnya nih cangkang telur saja, kemudian dia langsung digeruskan gitu, terus ditimbang, terus dilarutkan sampai 250 mili itu tidak akan bisa mengekstrak logamnya. Sehingga itu harus ditambah dengan HCl. HCl itu juga masuk metode preparasi. Jadi itu yang diencerkan 250 mili ya, bukan 20 milinya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Gampang ya kalau ini ya. Jadi untuk hari ini 2 hari yang lalu kan udah iode, kemudian minggu lalunya argento ya kalau nggak salah. Nah sekarang komplekso ini lebih mudah sebenarnya ya. Cuman biasanya memang soalnya case-nya itu agak panjang, tapi sebenarnya konsepnya itu ya V1N1 sama dengan V2N2. Kebetulan kalau kompleksometri itu dia perbandingan antara kation dengan EDTA atau ligannya itu ya 1:1. Sehingga mol Ca atau mol Mg sama dengan mol EDTA. Atau mol analit sama dengan mol titranya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan yang lain? Karena konsepnya ya hanya begitu ya. Yang penting kita tahu reaksinya seperti apa, kemudian perhitungannya bagaimana.
Jadi tadi yang reaksi yang terjadi itu antara analit dengan EDTA itu seperti ini. Jadi perbandingan koefisiennya ya 1:1, sehingga mol analit sama dengan mol filtran. Nah,